Kali ini saya akan membahas aplikasi dari margin kontribusi. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi margin kontribusi yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, pada dasarnya materi dari aplikasi margin kontribusi itu merupakan pengaruh dari perubahan biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel, serta volume dari penjualan terhadap profit perusahaan. Data yang akan digunakan adalah data-data sebagai berikut. Pertama, biaya tetap totalnya $35.000. Harga jual per unit P $250, biaya variabel per unit V $150, serta margin kontribusi per unit adalah P minus V yaitu $100. Selain itu, masih ada data CM ratio. Rasio margin kontribusi adalah sebesar 40%. Ini seharusnya bisa diperoleh dari margin kontribusi per unit kita bagi dengan harga jual per unit, kita kalikan 100%. Hasilnya adalah 40%. Kasus pertama, perubahan biaya tetap dan perubahan volume penjualan. Perusahaan ingin meningkatkan penjualannya dengan cara menaikkan anggaran iklan 10.000 per bulan. Maka dia akan mendapatkan kenaikan penjualan total yaitu sebesar 30.000 per bulan. Nah, perlukah kita menaikkan anggaran iklan? Kita lihat di sini. Pertama, data yang kita butuhkan adalah data kenaikan penjualan total. Jadi penjualan total bertambah 30.000. Yang kedua, 10.000 itu adalah data yang menunjukkan bahwa fixed cost total bertambah atau biaya tetap total bertambah 10.000. Nah, sekarang kita akan menghitung margin kontribusi total, di mana margin kontribusi total akan naik sebesar kenaikan dari penjualan total, yaitu 30.000. Kita kalikan dengan rasio dari margin kontribusi, yaitu 40%. Hasilnya adalah kenaikan dari margin kontribusi total sebesar 12.000. Nah, dikurangi dengan kenaikan biaya tetap sebesar tambahan anggaran iklan 10.000, maka akan dihasilkan bahwa profit perusahaan akan naik sebesar 2.000. Jadi, sepertinya layak untuk kita kerjakan. Pada kasus kedua, terjadi perubahan biaya variabel dan ternyata juga mengakibatkan perubahan dari volume penjualan. Perusahaan saat ini berhasil menjual 400 unit oven dan manajemen sedang berpikir tentang penurunan biaya produksi. Caranya, dia mencoba menggunakan komponen yang lebih murah sehingga biaya variabel turun $25. Tetapi sebagai konsekuensinya, penjualan juga turun dari 400 unit menjadi 350 unit. Nah, data penting yang akan kita gunakan saat ini adalah pertama, biaya variabel turun $25. Layakkah perubahan ini kita lakukan kalau penjualan ternyata juga turun dari 400 menjadi 350 unit saja? Saya perkenalkan sebuah tabel untuk membantu kita membuat solusi. Saya katakan namanya itu adalah tabel asal-usul, di mana data semula saya tuliskan di tabel asal. Dan
Data usulan dari solusi kita tuliskan di dalam kolom usul. Nah, pertama kita lihat kuantiti asalnya 400 unit. Harga per unit asalnya 250, variabel cost per unit 150. Kita akan bisa memperoleh margin kontribusi per unit 250 dikurangi 150 adalah 100. Dan fixed cost total, biaya tetap totalnya adalah $35.000. Nah, sekarang usulan dari perusahaan. Variabel cost diturunkan dari 150 menjadi 25 karena dia ingin memperkecil cost. Akibatnya, kuantiti yang kita jual ternyata ikut turun, yaitu dari 400 menjadi 350. Sekarang kita hitung margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit adalah P dikurangi V untuk usulan. 250 dikurangi 125. Hasilnya adalah 125 juga. Variabel cost tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita lihat, saya bermaksud membandingkan antara margin kontribusi total usulan dan margin kontribusi total saat ini. Tabel asal usul saya letakkan di sisi kiri atas. Dan kita coba hitung margin kontribusi total usulan, yaitu I penjualan usulan 350, kita kalikan dengan margin kontribusi per unit usulan, yaitu 125. Sedangkan margin kontribusi total saat ini adalah I saat ini kita kalikan dengan margin kontribusi per unit saat ini. Dan hasilnya adalah margin kontribusi total usulan nilainya 43.750 dan margin kontribusi total saat ini adalah 40.000. Terjadi tambahan atau kenaikan margin kontribusi total sebesar selisihnya yaitu 3.750. Jadi selisihnya adalah 3.750. Nah, profit perusahaan juga 3.750. Kenapa? Karena fixed cost totalnya tetap, yaitu sama-sama 35.000. Kasus ketiga. Pada kasus ketiga, terjadi perubahan biaya tetap total dan perubahan harga jual yang mengakibatkan perubahan volume penjualan. Perusahaan saat ini sudah berhasil menjual 400 unit oven. Nah, perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan jalan memberikan diskon. Jadi harga jual diturunkan $20 per unit oven. Sekaligus penurunan harga jual ini diiklankan dengan biaya iklan $15.000 per bulan. Hasilnya adalah estimasi penjualan ada kenaikan 50%. Pertanyaannya sekarang, apakah layak dilakukan? Nah, sekarang kita lihat perubahan data itu apa saja. Perubahannya adalah dari usulan penjualan naik 50%. Jadi kalau asalnya itu oven terjual 400 unit, sekarang dia menjadi terjual 600 unit. Karena naik 50%. Berikutnya, harga jual naik turun. Kita dapat diskon $20. Jadi harga jual turun $20. Jadi P 250 min 20. Iklan, nambah iklan $15.000. Jadi biaya tetapnya itu naik $15.000. Nah, sekarang data ini akan kita masukkan ke tabel asal-usul. Pertama, data asal sudah masuk. Sekarang kita lihat. Kita akan menurunkan harga jual sehingga menaikkan kuantitinya 50%.
Jadi kuantitinya menjadi 600. Harga jual dia akan turun $20 menjadi 230. Tidak ada informasi tentang biaya variabel sehingga kita asumsinya adalah tetap $150. Hasilnya margin kontribusi per unit sekarang menjadi 230 dikurangi 150, hasilnya adalah $80 per unit. Fixed cost, ada kenaikan fixed cost karena tambahan iklan, yaitu naik $15.000. Nah, sekarang saya bermaksud menghitung margin kontribusi total baik usulan maupun saat ini. Data sudah saya letakkan tabel asal-usul di kiri atas. Kita hitung margin kontribusi total usulan, yaitu 600 kita kalikan dengan margin kontribusi per unit 80. Hasilnya adalah 48.000. Margin kontribusi total saat ini 400 kita kalikan dengan margin kontribusi per unit saat ini, yaitu 400 kali 100. Hasilnya adalah 40.000. Terjadi selisih margin kontribusi naik 8.000. Nah, profit kita tidak langsung 8.000. Kenapa? Karena terjadi perubahan fixed cost total, yaitu fixed cost-nya naik $15.000. Jadi, profit kita malah harus dikurangi dengan kenaikan fixed cost 15.000. Hasilnya adalah kita menjadi rugi karena tambahan margin kontribusi lebih kecil dari tambahan biaya tetapnya. Jadi, malah kita mengalami penurunan keuntungan sebesar 7.000. Kasus keempat, pada kasus keempat terjadi perubahan biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Nah, perusahaan saat ini sudah berhasil menjual 400 unit oven. Dan perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan cara mengganti sistem penggajian dari staf penjualan dari sistem gaji tetap ke sistem komisi. Sehingga komisi bisa dihitung dari gaji staf penjualan yang merupakan gaji tetap 6.000, kita bagi dengan penjualan yang berhasil dilakukan saat ini, yaitu 400 unit oven. Jadi komisi yang diberikan dihitung sebesar $15. Sekarang, estimasi dari perusahaan. Dengan cara ini, maka perusahaan bisa menghemat $6.000 dari pembayaran gaji tetap staf penjualan. Tetapi, biaya variabel per unit naik $15 dan estimasinya adalah penjualan naik 15%. Layakkah usul ini kita laksanakan? Kita coba lihat. Data penting yang terjadi adalah penjualan naik 15%, berarti penjualan naik 60 unit, 15% dari 400. Biaya variabel per unit naik $15 dan biaya tetapnya turun $6.000. Kita masukkan data-data ini ke tabel asal-usul. Pada tabel asal-usul solusi kasus keempat, tabel asal, kolom asal ini tidak berubah. Sekarang kita lihat kolom usulan. Quantity akan naik 15%. Jadi, nilai Q-nya adalah 460. Harga jual tidak berubah. Yang berubah adalah karena komisi per unitnya 15, maka variabel cost naik $15. Akibatnya, margin kontribusi per unit dia akan diperoleh dari
250 dikurangi dengan 165. Hasilnya adalah 85. Dan fixed cost akan berkurang $6.000, yaitu 6.000 dari gaji tetap staf penjualan. Saya lanjutkan dengan perhitungan margin kontribusi total usulan, yaitu kita lihat dia itu adalah 460 Ki, kita kalikan dengan margin kontribusi per unit 85. Hasilnya adalah 39.100. Margin kontribusi total saat ini tidak mengalami perubahan, tetap 40.000, dan ternyata dia menurunkan margin kontribusi total yang kita terima, yaitu turun 900. Jangan khawatir, ini masih bisa kita tutup dengan perubahan dari biaya tetap total yang turun 6.000. Turunnya biaya tetap total 6.000 ini menambah profit kita, sehingga dia nambah 6.000, terjadi kenaikan 5.100, dan itu adalah kenaikan keuntungan perusahaan. Kasus terakhir untuk materi aplikasi margin kontribusi. Penentuan harga jual. Perusahaan berkesempatan menambah penjualan 200 unit oven ke pedagang besar apabila harga jual yang disepakati bisa kita tentukan. Dengan catatan, penjualan ini tidak akan mengganggu penjualan saat ini. Nah, berapa harga jual per oven yang harus kita tawarkan pada pedagang besar apabila perusahaan menghendaki tambahan keuntungan sebesar $3.000 per bulan? Ya, jadi datanya adalah, data pentingnya kita ingin tambahan keuntungan $3.000 untuk penjualan 200 unit oven tadi. Nah, sekarang kita lihat. Biaya variabel oven, biaya variabel per unitnya tetap tidak berubah, yaitu $150. Laba yang dikehendaki per unit oven, kita lihat. Kita ingin tambahan laba itu $3.000. Dan itu untuk penjualan 200 unit oven. Penjualan tambahan 200 unit oven. Sehingga laba per unit ovennya adalah 3.000 untuk 200. Jadi 3.000 dibagi dengan 200. Hasilnya adalah $15 per unit oven. Sehingga kita akan menghasilkan harga penawaran per ovennya adalah 150 plus $15, yaitu $165. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus 1 sampai kasus 5. Strategi yang dilakukan perusahaan, apakah menurunkan biaya produksi, apakah menaikkan harga jual, menurunkan harga jual, menurunkan biaya, itu kita lihat kelayakannya dari naik atau turunnya keuntungan perusahaan. Kalau keuntungan dari perusahaan atau profit perusahaan itu naik, kita katakan strategi itu layak. Kalau keuntungan perusahaan itu menjadi turun, kita katakan tidak layak. Tetapi ada salah satu kasus di mana mungkin di kasus 2 ya, perusahaan menurunkan kualitas dengan tujuan menurunkan cost atau biaya. Hasil dari perhitungan menunjukkan profitnya naik dan layak. Nah, ini tidak disarankan dalam jangka panjang. Karena konsumen pada akhirnya tahu kalau kita menurunkan kualitas, sehingga perusahaan kita bisa-bisa kehilangan kepercayaan.
Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar.